그쵸? 그 전에 잘 보이시라. Halo, para pecinta drama Korea. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini, saya akan membawakan review menarik tentang kisah dramatis penuh intrik, pengkhianatan, dan balas dendam. Jangan lupa, dukung terus dengan like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru lainnya. Jueol ternyata masih hidup. Ia dengan penuh dendam membalas kepada Kang Mok-ju. Berkat perawatan tulus dari Raja Yeon dan Jiyong, Jueol berhasil selamat. Namun, Kang Mok-ju yang khawatir rencana Pangeran Agung akan gagal, merasa takut jika Jueol mengkhianatinya karena tak tahan disiksa. Ia pun membunuh Jueol dengan tangannya sendiri, demi membungkam mulutnya. Kang Mok-ju percaya, jika Pangeran Agung berhasil merebut tahta, dirinya akan menjadi permaisuri dan ibu dari seluruh dunia. Namun, tak disangka, pemberontakan itu gagal total. Pangeran Agung dan para pemberontaknya ditangkap, dan akan dieksekusi esok hari. Takut menjadi korban berikutnya, Kang Mok-ju mengambil perhiasan dan harta benda. Ia mencoba melarikan diri dari istana. Namun, seperti pepatah, menghindari kulit semangka, justru terperosok ke kulit labu. Meski berhasil lolos dari hukuman raja, ia akhirnya dibunuh oleh seorang budak yang pernah melayaninya. Malam itu, Kang Mok-ju duduk di kamarnya. Ia menyisir rambut dan berdandan. Baginya, malam ini adalah malam yang panjang. Beberapa jam lagi, ia membayangkan akan resmi menjadi ibu dari seluruh dunia. Ketika melihat api yang melahap istana, serta mendengar jeritan ketakutan orang-orang, Kang Mok-ju justru merasa pemandangan itu menarik. Mungkin, pikirnya, Pangeran Agung sudah memimpin pasukan dan mengambil nyawa raja. Saat memikirkan itu, ia merasa sedikit menyesal. Di lubuk hatinya yang terdalam, ia sebenarnya menyimpan perasaan kepada raja. Dibandingkan Pangeran Agung yang tua, raja jauh lebih muda dan gagah. Namun, sayangnya, raja tidak pernah melirik dirinya. Karena itu, ia memilih bertahan hidup dengan mengkhianati raja dan mengikuti Pangeran Agung. Saat tenggelam dalam pikiran, seorang budak berlari tergesa-gesa. "Nona Mok-ju, ada masalah besar," katanya panik. Kang Mok-ju tersenyum, "Apa?" Pangeran Agung datang. Budak itu menggeleng. "Bukan, saya dengar Pangeran Agung kalah telak dari raja. Besok, beliau dan semua pihak kita akan dipenggal di depan umum." Kang Mok-ju terkejut. "Apa? Bagaimana mungkin? Kau tidak salah dengar, kan?" Budak itu menggeleng lagi. "Tidak, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Nona, cepatlah lari. Kalau tidak, raja akan datang menghukum Anda." Kang Mok-ju gemetar. "Tidak, aku tidak bisa mati seperti ini. Cepat ambil semua perhiasan dan harta. Kita harus keluar sebelum raja tiba." Budak itu menurut, mengemasi barang-barang, lalu membawa Kang Mok-ju keluar. Namun, begitu pintu terbuka, budak itu langsung ditebas lehernya. Ia tewas seketika. Melihat pemandangan mengerikan itu, kaki Kang Mok-ju lemas. Ia terduduk, mundur sambil tergagap. Seorang wanita dengan rambut acak-acakan, berpakaian hitam dan memakai topeng, masuk ke dalam. Kang Mok-ju ketakutan. "Kau siapa? Jangan bunuh aku." Wanita itu membuka topengnya dan berkata, "Nona Mok-ju, ini aku, Jueol." Kang Mok-ju terkejut. Kau manusia atau hantu?" "Jueol, tolong selamatkan aku. Aku terpaksa, aku tidak ingin membunuhmu." Jueol tersenyum. "Nona Mok-ju, apa yang Anda katakan? Saya tidak marah. Justru saya datang untuk menyelamatkan dan membawa Anda pergi." Mendengar itu, Kang Mok-ju mulai tenang. "Benarkah?" "Tentu saja," jawab Jueol. "Nyawa saya pernah Anda selamatkan. Saya bersumpah untuk setia dan melindungi Anda seumur hidup. Jika Anda mati, saya juga ikut mati. Apa Anda lupa?" Kang Mok-ju terharu. "Jueol, kau membuatku lega. Tapi kita harus segera pergi. Pangeran Agung sudah ditangkap. Kalau tidak, kita berdua akan mati." Namun, Jueol tersenyum dingin. "Nona, apa yang perlu ditakuti? Saya ada di sini. Tak seorang pun bisa menyentuh Anda tanpa izin saya." Ucapan itu membuat bulu kuduk Kang Mok-ju berdiri. "Jueol, kenapa kau begini? Kau tidak seperti dulu. Bagaimana bisa kau hidup? Aku kira kau sudah mati." Jueol menatapnya dalam. "Awalnya aku juga mengira sudah mati. Setelah kau menusukku,
Aku pingsan. Saat sadar, aku berada di luar istana, dirawat oleh seorang wanita bernama Gilgyeom. Ternyata ia sahabat Jiyong, koki yang kau suruh membunuhku. Anehnya, dia tidak menyiksaku. Ia berkata raja dan Jiyong yang menyelamatkan nyawaku, bahkan memanggil tabib. Lucu, bukan? Orang yang kuanggap musuh justru menolongku. Sedangkan orang yang kulayani dengan setia, justru mencoba membunuhku. Kang Mokju merinding. Juweol, aku dipaksa Pangeran Agung. Aku terjebak. Sekarang dia mati, kita bebas. Mari kita mulai lagi. Maafkan aku. Juweol tersenyum samar. Tentu saja, Anda tetap tuanku. Saya akan memandu jalan. Kang Mokju tersenyum lega. Baik, asal kau bersamaku, aku tidak takut apapun. Namun saat ia memalingkan muka, Juweol menusukkan jepit rambut ke dadanya. Kang Mokju terkejut. Juweol, kau ingin membunuhku. Dengan senyum menyeramkan, Juweol berkata, bukan membunuh, aku membebaskanmu. Bukankah aku pernah bersumpah, jika kau mati, aku juga mati. Nyawamu adalah milikku, hanya aku yang berhak mengakhirinya. Juweol menusukkan jepit itu lebih dalam. Kang Mokju menjerit, memuntahkan darah. Ah, sakit, tapi itu tidak ada apa-apanya dibanding penderitaanku. Aku melindungimu, setia padamu, rela mati demi dirimu. Tapi apa balasanmu? Kau menusukku sendiri. Sekarang aku kembali untuk membunuhmu, dan ikut mati bersamamu. Jadi, matilah. Setelah itu, Juweol mencabut jepit rambutnya. Kang Mokju menatap dengan mata terbelalak. Ia ambruk, tewas seketika. Juweol tersenyum aneh, campuran puas dan sedih. Awalnya, ia adalah Sayeongsu, yang diselamatkan oleh Kang Mokju. Sejak itu, ia bersumpah setia. Namun saat dikhianati, sumpah itu runtuh. Dihantui rasa sakit dan kebencian, ia kembali untuk mengakhiri hidup tuannya sendiri. Setelah menyaksikan Mokju mati, Juweol menusukkan jepit rambut itu ke dadanya sendiri. Ia jatuh di genangan darah, tersenyum dengan mata yang masih menatap Mokju. Keesokan harinya, Raja dan Jiyong datang. Mereka hendak menghukum Kang Mokju. Namun, yang mereka temukan hanyalah dua jasad. Raja terdiam, lalu berkata lirih. Aku ingin memberinya kesempatan memulai hidup baru. Tapi sepertinya kesempatan itu sudah tak ada. Jiyong ikut sedih. Juweol, begitu setia hingga dalam kematian pun ingin tetap bersama Mokju. Semoga mereka bertemu lagi di dunia lain. Raja menatap kosong. Dunia lain. Kalau ada, aku juga ingin melihatnya. Dunia milik mereka. Jiyong pun berhasil mengubah sejarah, mencegah tragedi besar, dan menyelamatkan raja dari takdir yang kelam. Namun, akankah Jiyong akhirnya menjadi permaisuri Raja Yiyon? Itu akan terungkap di video berikutnya. Sampai jumpa.